Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Dalam kesempatan kali ini kita akan membuat video tentang bagaimana kita mempersiapkan proyek P5RA yang akan kita lakukan menjelang kegiatan akhir Ramadan dan Idul Fitri, Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, di P5RA yang akan kita bahas yaitu tentang indahnya berbagi. Nah, apa sih P5RA? P5RA itu adalah pelajar Pancasila merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pelajar rahmatan lil alamin merupakan pelajar yang bertakwa, berakhlak mulia, dan beragama secara moderat. Pelaksanaan P5RA itu yang pertama dengan kegiatan kokurikuler, kemudian yang kedua intrakurikuler, dan yang ketiga adalah ekstrakurikuler. Tema, subtema, dan proyek yang akan kita bahas sekarang adalah temanya kita semua bersaudara. Kemudian subtemanya silaturahmi itu indah. Bentuk proyeknya adalah lebaran. Kemudian ada subtema yang kedua adalah aku sayang saudaraku. Kemudian proyeknya berkunjung ke rumah saudara. Kemudian ada subtema yang ketiga, indahnya berbagi. Bentuk proyeknya berbagi parsel dan berbagi zakat fitrah. Namun yang akan kita kuatkan Bapak Ibu sekalian, kita sepakati bahwa tema yang kita ambil dalam kesempatan kali ini adalah kita semua bersaudara. Dan subtemanya indahnya berbagi, proyeknya berbagi parsel dan zakat fitrah. Ini yang akan kita bahas dengan detail Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi topik pilihan kita sekali lagi bahwa temanya kita semua bersaudara, subtemanya indahnya berbagi, proyeknya berbagi parsel dan zakat fitrah. Oke Bapak Ibu, karena proyek P5RA itu diikat oleh dimensi dan nilai, maka dimensi yang akan kita gunakan adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Sedangkan nilainya adalah keteladanan atau qudwah. Bapak Ibu, komponen modul P5RA itu yang pertama ada profil modul. Isinya adalah tema, subtema, judul, dan alokasi waktu. Kemudian ada tujuan dari modulnya, isinya adalah dimensi, elemen, subelemen, nilai, subnilai, dan indikatornya. Terus ada aktivitas, aktivitasnya itu berisi tentang alur aktivitas proyek secara umum. Kemudian ada penjelasan detail setiap tahapan dan asesmennya. Dan yang terakhir adalah asesmen. Jadi instrumen pengolahan nilai dan hasil asesmennya. Ini yang harus Bapak Ibu Ustadz-Ustadzah di RA yang perlu dipersiapkan sesuai dengan hasil BIMTEK yang telah kita lakukan beberapa bulan yang lalu. Oke, bagaimana sih mengimplementasikan pelaksanaan proyek P5RA yang telah kita sepakati bersama tadi tentang tema, kemudian subtema, dimensi dan nilainya, bentuk kegiatannya seperti apa, itu kita implementasikan di dalam kegiatan proyeknya. Seperti apa pelaksanaannya? Mari kita bahas satu persatu Bapak Ibu. Yang pertama, kita sudah sepakati temanya adalah kita semua bersaudara. Kemudian subtemanya indahnya berbagi, kegiatannya berbagi parsel. Ya, ada dua kegiatan, berbagi parsel dan berbagi zakat fitrah.
Dimensinya, dimensi yang kita pilih beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian nilai yang akan kita tanamkan adalah keteladanan atau ukhuwah. Bapak Ibu sekalian, apakah hanya sekedar kita berbagi parsel, apakah hanya sekedar siswa-siswi kita, peserta didik di madrasah kita hanya sekedar berbagi zakat fitrah? Tidak, Bapak Ibu. Jadi P5RA itu harus dibangun dengan 4 kegiatan utama, yaitu tahap pelaksanaan proyeknya seperti apa. Oke, yang pertama adalah tahap kenali, yang kedua lakukan, yang ketiga genapi, kemudian yang keempat evaluasi dan refleksi. Jadi sekali lagi bukan hanya sekedar berbagi parsel, bukan hanya sekedar membayar zakat fitrah, tidak. Tetapi ada nilai yang ingin kita tanamkan melalui 4 tahapan kegiatan proyek. Yang pertama kenali, lakukan, genapi, evaluasi, dan refleksi. Oke, Bapak Ibu sekalian, mari kita bahas satu persatu. Pada tahap kenali, apa yang akan kita lakukan? Ya, yang akan kita lakukan yang pertama, membaca buku dan menonton video yang menjelaskan tentang bagaimana sih cara membayar zakat. Zakat itu hukumnya seperti apa? Bagaimana tahapannya? Kemudian yang kedua, bagaimana kebiasaan berbagi kue yang dalam bahasa sekarang lebih dikenal dengan nama parsel. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Nah, bagaimana videonya? Video tentang zakat dan video tentang berbagi parsel seperti apa? Kita nanti akan siapkan di part berikutnya. Khusus untuk video yang akan ditonton oleh peserta didik kita tentang zakat dan berbagi parsel. Jadi di part berikutnya, bukan di video ini. Oke, yang kedua di dalam kegiatan kenali masih Bapak Ibu sekalian, itu ada kontekstualisasi budaya di lingkungan terdekat. Apa sih maksudnya, Bapak Ibu? Anak-anak diajak untuk bertanya kepada orang tua, kepada kakek nenek, kepada saudara, kepada paman, guru ngaji tentang apa yang harus dilakukan mulai dari persiapan sampai tahap membayar zakat, khususnya zakat fitrah. Kemudian yang kedua tentang berbagi parsel itu ada budaya, ada kebiasaan di dalam masyarakat kita, itu namanya teratur. Jadi peserta didik harus tahu sejarah tentang budaya teratur. Sehingga ketika peserta didik diajak untuk memberikan parsel, ia bukan hanya sekedar berbagi parsel, tetapi ada nilai budaya yang ingin ditanamkan. Tahap pertama, kenali. Kemudian tahap yang kedua, tahap yang kedua adalah tahap lakukan. Bagi yang membuat kegiatannya itu dengan melaksanakan zakat, ya. Yang pertama yang dilakukan di tahap lakukan adalah membeli beras. Kemudian yang kedua, membeli bungkus atau wadah plastik, atau yang lebih tradisional lagi yang namanya copu. Terus bagaimana siswa diajari tentang menakar beras? Berapa sih seharusnya takaran yang tepat dari zakat fitrah itu? Jadi peserta didik harus tahu semuanya. Kemudian membaca niat. Jadi ada 4 kegiatan yang harus dilakukan peserta didik pada tahap lakukan. Tahap kedua dari proyek P5RA kita, yaitu membeli beras,
membeli bungkusnya atau wadahnya, menakar beras, kemudian membaca niatnya. Itu yang di kegiatan zakat. Bagaimana yang kegiatan parsel? Yang harus dilakukan Bapak Ibu sekalian adalah diskusi tentang bentuk parselnya. Kemudian yang kedua, membuat rancangan parselnya. Yang ketiga, menyiapkan alat dan bahan apa saja yang diperlukan untuk membuat parsel. Dan yang keempat, membuat parselnya. 4 tahapan ini harus benar-benar dilakukan oleh peserta didik. Dan ini didampingi oleh orang tua. Oke, di dalam kegiatan parsel itu ada 4 kegiatan. Diskusi tentang bentuk parselnya, membuat rancangan parselnya, yang ketiga menyiapkan alat dan bahannya, yang keempat membuat parsel. Oke, itu di tahap lakukan. Selanjutnya, pada tahap genapi. Apa yang harus dilakukan sih? Pada kegiatan berbagi zakat, menggenapi proses dengan berbagi karya. Apa yang dilakukan? Yang pertama, menunjukkan zakat yang sudah siap dibagikan. Setelah tahap lakukan selesai dilewati, dilalui, dilaksanakan, maka pada tahap genapi yang pertama adalah menunjukkan zakat yang siap dibagikan. Oke, yang kedua, memberikan zakat kepada orang yang berhak. Dan yang ketiga, bersyukur karena sudah selesai menunaikan kewajiban dari zakat fitrah. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, pada tahap genapi, bagi yang kegiatannya adalah berbagi zakat fitrah, membayar zakat fitrah, itu ada 3 kegiatan. Yang pertama, menunjukkan zakat yang sudah siap dibagikan. Kemudian yang kedua adalah memberikan zakat kepada orang yang berhak. Dan yang ketiga, bersyukur karena sudah selesai menunaikan kewajiban. Oke, bagaimana bagi yang kegiatannya adalah berbagi parsel? Apa yang harus dilakukan pada tahap genapi ini? Oke, yang pertama Bapak Ibu, menunjukkan parsel yang sudah siap dihias. Yang kedua, memberikan parsel kepada orang yang berhak. Apakah saudara, tetangga, orang tua, pokoknya siapa saja yang dianggap oleh anak layak mendapatkan parselnya. Oke, kemudian yang ketiga, bersyukur karena sudah selesai berbagi kewajiban. Jadi ada 3 kegiatan pada tahap genapi ini yang harus dilakukan oleh anak. Sekali lagi, pada tahap ini anak yang melaksanakan, sementara orang tua mendampingi, guru memantau. Oke, Bapak Ibu sekalian, tahap berikutnya adalah tahap evaluasi dan refleksi. Tahap evaluasi dan refleksi ini merupakan apa yang harus dilakukan setelah semua tahapan kegiatan, dari tahap kenali, dari tahap lakukan, ya. Kemudian tahap yang ketiga yaitu genapi, terus kita masuk di tahap evaluasi dan refleksi. Bahwa kita melakukan evaluasi dan refleksi terhadap semua pencapaian yang dirasakan saat melakukan kegiatan indahnya berbagi, baik itu dalam bentuk berbagi zakat maupun berbagi parsel. Kegiatan ini Bapak Ibu sekalian dilakukan di madrasah. Sekali lagi, kegiatan evaluasi dan refleksi itu dilakukan di madrasah. Untuk mendukung kegiatan ini, peserta didik diminta untuk bercerita dari rangkaian foto kegiatan, baik itu yang berbagi zakat maupun yang berbagi parsel. Jadi, karena ini bercerita dari rangkaian foto kegiatan, tentu diperlukan foto kegiatan. Apa saja sih yang diperlukan, yang perlu didokumentasikan oleh
Bapak Ibu, wali murid, orang tua di rumah ketika mendampingi proses pelaksanaan proyek ini di kegiatan zakat. Yang pertama, menonton video YouTube. Yang kedua, diskusi dengan orang tua. Yang ketiga, pada saat membeli beras dan wadahnya. Yang keempat, pada waktu membungkus zakat. Kemudian yang kelima, pada saat membaca niat. Yang keenam, pada waktu membayar zakat. Jadi ada 6 foto. Ada 6 kegiatan yang didokumentasi oleh orang tua dari kegiatan proyek ini. Oke. Sekali lagi, pada waktu menonton video, diskusi dengan orang tua, pada waktu membeli beras dan wadahnya, pada waktu membungkus zakat, membaca niat, dan memberikan zakat. Oke. Lanjut ya. Pada kegiatan parsel, apa saja yang didokumentasikan? Ya. Pada waktu menonton video YouTube, yang kedua diskusi dengan orang tua, yang ketiga membuat rancangan parselnya, yang keempat pada waktu membeli alat dan bahan yang diperlukan membuat parsel, yang kelima pada waktu membuat parselnya, dan yang keenam pada waktu memberikan parsel. Ini yang didokumentasikan Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena dari dokumentasi tadi, anak-anak peserta didik kita akan melakukan evaluasi dan refleksi bersama. Bahwa semua tahapan dari proyek ini memberikan makna. Bisa menanamkan nilai-nilai bagi peserta didik. Jadi sekali lagi, bukan hanya sekedar membayar zakat, bukan hanya sekedar berbagi parsel, tetapi ada nilai yang ingin ditanamkan dari kegiatan ini. Itu inti dari proyek profil pelajar Pancasila Rahmatan lil Alamin. Oke, Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Mudah-mudahan video ini membantu mempermudah pelaksanaan proyek P5RA sehingga ketika peserta didik sudah memasuki libur lebaran, mereka tetap bisa melaksanakan. Jadi proyek profil pelajar Pancasila Rahmatan lil Alamin atau biasa dikenal P5RA adalah serangkaian kegiatan yang kita rencanakan dengan benar, yang kita rancang dengan baik sehingga hasilnya bisa menanamkan nilai sesuai dengan apa yang telah kita pilih dari temanya, subtemanya apa, dimensi dan nilai yang ingin ditanamkan. Sekali lagi, mari kita laksanakan ini dengan benar. Mudah-mudahan video ini membantu bagusnya terlaksananya proyek profil P5RA di madrasah kita. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.